Thumma syara'a al-musannifu fi bayani hadhihi al-aqsam wa ta'rifi kullin minha. Faqal, ya, tadi dia mengatakan wadhi min aqsamil hadithi iddah wa kullu wahidin ata wa haddah. Nah, kemudian beliau memulai menjelaskan macam-macam ataupun pembagian hadis tersebut. Yang pertama, qala al-hadits as-sahih. Awwaluha as-sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadda aw yu'al yarwihi 'adlun dhabitun 'an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Ya, awwaluha as-sahih. Awwaluha ay awwalul aqsam. Ya, pembagian yang pertama adalah as-sahih. Ma huwa as-sahih? As-sahih huwa mattasala isnaduhu wa lam yushadda aw yu'al yarwihi 'adlun dhabitun 'an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Taib asyarah. Awwaluha ay awwalu aqsamil hadits bi'tibari sihhati wa adamihi. Ya, pembagian yang pertama, ya, dari sudut apakah hadis tersebut sahih atau tidak, itu terbagi menjadi sahih. Ya, wa huwa ala wazn fa'il. Ya, sirah mubalaghah min as-sihhah. Ya, wa hiya diddu as-suqm. Ya, as-suqm huwa al-marad. Ya, sakit. Ya, sahih. Ya. Baik. Wa hadduhu kama qala an-nazimu mattasala isnaduhu wa lam yushadda aw yu'al. Ya, dan beliau mendefinisikan bahwa hadis sahih adalah mattasal isnaduhu. Ya, mattasal isnaduhu. Ya, ay al haditsul ladzi ittasala isnaduhu. Ya, walam yushadda aw yu'al ay wal hal. Ya, walam yushadda aw yu'al adalah jumlah haliyah. Maknanya wal halu annahu lam ya'tarihi syudzuzun wala illatun qadihah. Ya, dalam keadaan ia tidak ya'tarihi syudzuz, ya, tidak terjangkiti oleh penyakit syudzuz lah. Ya, tidak ada syadz. Syadz itu tadi seperti yang kita jelaskan, ada perawi yang sikoh tetapi riwayatnya bertentangan dengan riwayat orang yang lebih sikoh, auli jama'atin minas siqat. Wala illah. Illah ini adalah sebab-sebab yang menjadikan hadis dhaif tetapi sebab tersebut tersembunyi. Nah, sebab yang zahir juga dinamakan sebagai illah, ya, illah. Karena illah ini adalah cacat, ya, ya, penyakit kalau kita katakan itu, ya, yang menjadikan hadis itu dhaif. Nah, tetapi tidak semua illah itu mendhaifkan, ya, seperti nanti akan kita jelaskan. Oleh sebab itu diberikan qaid di sini qadihah, ya, illah yang menjadikan dhaif. Ya, sebab ittirab juga itu adalah bentuk dari illah, tetapi tidak semua ittirab itu dhaif, ya. Yarwihi adlun dhabitun an mithlihi. Ya, yarwihi adlun, ya, an mithlihi, yang diriwayatkan oleh orang yang adil, ya, orang yang adil, ya. Yang adil di sini nanti pun akan kita jelaskan. Adil itu adalah sifat, ya, tetapi digunakan untuk menyapati orang yang memiliki adalah, itu dinamakan adil, ya, menggunakan isim masdar, ya, menggunakan masdar lidalalati ala anna hadhihi sifah, bahwa sifat itu sudah rasikh di dalam dirinya. Yang diriwayatkan oleh siapa? Orang yang memiliki sifat adalah, ya, sifat adalah artinya apa? Tidak cacat dari sudut agama, ketakwaan, muruah, akhlak dan lain sebagainya, ya. Dhabitun, nah, kemudian memiliki sifat dhabat, ya, hafalannya kuat jika dia meriwayatkan dari hafalan. Nah, kalau mungkin hafalannya tidak kuat tetapi dia menulis, ya, menulis setiap apa yang dia riwayatkan. Nah, setelah itu dikatakan dhabat itu bukan hanya sekedar menulis. Setelah dia menulis, dia ard kembali kepada gurunya bahwa apa yang dia tulis ini benar, atau dia adakan muqabalah antara
nuskhahnya dengan nuskhah gurunya, ya. Nah, kemudian setelah itu apa? Setelah ditashih, diarad kepada gurunya mengatakan benar, ya setelah itu disimpan dengan baik, ya, tidak dipinjamkan kepada orang yang tidak thiqah. Sebab apa? Sebab jika dipinjamkan kepada orang yang tidak thiqah, nanti ada kemungkinan dirubah, sementara dia tidak menghafal. Ya, orang yang menulis ini kan nggak hafal. Jika dirubah, ya maka dia tidak akan tahu. Nah, maka syarat-syarat dhabt kitab ini, ya pertama dia harus muqabalah, kemudian dia harus benar-benar menjaganya sampai di saat dia menyampaikan. Ya, setelah itu kalaupun hilang dan lain sebagainya, ya yang penting dia sudah sampaikan, maka apa yang dia sampaikan pada saat dia ada kitab dan kitabnya terjaga, maka hadisnya sahih. Nah, orang yang biasanya menggunakan kitab, di kemudian hari kitabnya hilang dan terbakar dan lain sebagainya, kemudian dia meriwayatkan dari hafalannya, padahal selalunya dia meriwayatkan dari kitabnya, maka ini biasanya dikatakan hadisnya dhaif. Ya, dan banyak kasus para ulama yang seperti itu. Ya, dia musafir ke suatu tempat, kitabnya ditinggalkan di rumah, maka apa yang dia riwayatkan di tempat tersebut, ya, dihukum sebagai hadis yang dhaif. Ya. An mithlihi artinya meriwayatkan dari orang yang memiliki sifat yang sama. Ya, artinya bahwa semua sanad, silsilah sanad itu memiliki sifat yang sama. Ya. Min awwalihi ila muntahahu mu'tamadun, ya, alaihi bi fathil mim tsani sifatun li dhabitin. Ya, sifat dari dhabit. Ya, ini adalah takkid dari dhabat ini. Ya, ini benar-benar dhabatnya itu mu'tamad fi dhabtihi ay hifdhihi wa naqlihi, ya, ay kitabihi. Ini menjelaskan kepada dua bentuk dhabat ini. Ya, mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi, yakni dia benar-benar dhabatnya itu memiliki dhabat sadr dan dhabat kitab. Ya. Taib. Maka itu definisinya. Taib was sahihu bi ibaratin ukhra, atau dengan ibarat yang lebih sederhana adalah pertama muttasala sanaduhu binaqlil adli dhabiti an mithlihi min awwalihi ila muntahahu wala yakunu syadzan wala mu'allalan. Ya, maka dari ta'rif ini kita dapat menyimpulkan 5 syarat. Yang pertama adalah muttasala sanaduhu. Syarat yang pertama adalah ittisalus sanad. Ya, ittisalus sanad. Ya, karena ini secara psikologi pun kita memang tidak bisa menerima suatu berita kecuali kita tahu sumbernya. Kamu dengar dari siapa? Ya kan? Selalu kita bertanya, kamu dapat dari siapa berita ini? Nah, kalau kita dengar bahwa dia mengambil berita tersebut dari orang yang terpercaya, kita akan terima. Tapi jika dia menyebutkan nama yang kita anggap dia pendusta, ya secara itu kita tidak akan terima riwayatnya. Ya. Nah, maka pertama ittisalus sanad, ya. Tersambung sanadnya. Kedua, naql adl. Naql yakni riwayat yang diriwayatkan oleh orang yang siapa? Adil tadi, memiliki sifat adalah, ya, sifat adalah, ya. Kemudian dhabt, ya, benar-benar dhabit, ya, an mithlihi min awwalihi ila muntahahu, dari awal hingga akhir sanad. Kemudian syarat yang keempat adalah wala yakunu syadzan, ya, sanadnya tidak ada syudzuz, ya, wala mu'allalan. Nah, maka di sini ada 5 syarat dari hadis sahih tersebut. Yang pertama adalah ittisalus sanad, kemudian kedua adalah adalatur rawi, yang ketiga adalah dhabtur rawi, yang keempat adalah intifa'ul syudzuz, yang kelima adalah intifa'ul illah, ya. Nah, maka kita akan dapat mengetahui jenis-jenis hadis dhaif itu ya kalau kita sudah benar-benar faham ta'rif hadis sahih tersebut. Sebab setiap satu syarat tidak terpenuhi maka akan melahirkan seperti apa? Ittisalus sanad. Kalau sanadnya tidak muttasil ya maka akan melahirkan 6 jenis hadis dhaif tersebut. Yaitu apa? Mu'allaq, munqati', mu'dhal, mursal, mudallas, mursal khafi. Ya. Walaupun perawinya adil, dhabit, tidak ada syudzuz dan lain sebagainya, tapi kalau syarat pertama sudah ya maka akan melahirkan 6 jenis dari hadis dhaif. Ya, kemudian syarat ittisal sanad, tetapi
perawinya tidak adil, ya maka ini sudah hadisnya imma apa? Imma maudhu atau matruk atau wahi jiddan, ya wahi jiddan atau dhaif syadid, ya. Atau perawinya adil, artinya apa? Dari sudut agama, ketakwaan, akhlak dan lain sebagainya 100%. Yani perfect. Tetapi dari sudut hafalan dia lemah. Ya juga tidak dapat diterima riwayatnya. Artinya tidak dapat diterima, tidak dapat disahihkan riwayatnya, ya. Karena kedua-duanya itu harus dimiliki, yaitu adalah, ya, ini untuk menjamin orang tersebut memang tidak berdusta dan lain sebagainya. Ya, kemudian sifat yang ketiga adalah dhabt. Ini untuk menjamin bahwa apa yang dia sampaikan itu benar apa adanya yang dia dengar dari orang yang sebelumnya, ya. Ya, kemudian syuzuz, ya kalau ini tidak melengkapi syarat ya maka namanya hadis syadz, ya. Nah, kemudian muallal, ya. Ya, maka itu syarat dari hadis yang sahih, ya, walaupun nanti di dalam perinciannya akan kita jelaskan. Baik. Wa'lam anna hadha at-ta'rif yantabiqu 'ala as-sahih li dhatihi faqat. Maka ta'rif yang mattasala sanaduhu, ya, binaqlil 'adli ad-dhabiti an mithlihi ila muntahahu wa la yakunu syadzan wa la mu'allalan, ini adalah ta'rif bagi hadis yang sahih li dhatihi. Ya, artinya syarat dia sudah melengkapi syarat-syarat sahih. Jadi dia dikatakan sebagai hadis sahih yang li dhatihi, artinya tidak perlu kepada riwayat lain untuk mengangkatnya menjadi hadis yang sahih li ghairihi, ya. Jadi sudah jelas hadis sahih adalah, ya, as-sahih, syarat yang pertama adalah ta'rifnya tadi apa? Mattasala sanaduhu. Yang kedua binaql al-adal, kemudian ad-dhabit, kemudian an misli ila muntahahu, ya, min awwalihi, an misli min awwalihi ila muntahahu, terus kemudian wala yakunu syadzan wala yakunu mu'allalan, ya, wala yakunu syadzan. Maka di sini ada lima syarat. Pertama ittisalus sanad, adalatul rawi, dhabtur rawi, adamus syudzuz, adamul illah, ya. Jadi kita bisa mengecek hadis itu dhaif atau tidak, ya maka dengan melihat syarat ini, sejauh mana dia menyempurnakan, memenuhi syarat, ya maka dapat dikatakan sebagai hadis yang sahih. Satu syarat tidak ada, ya maka di sini akan melahirkan 6 jenis hadis dhaif. Ini setidaknya ada 2, di sini ada 9, ya, ada 7, ya, di sini 1, di sini 1, ya. Nah, kesimpulannya itu ada 18 jenis hadis dhaif tidak memenuhi yang memiliki laqab, ya. Baik. Jadi hadis ta'rif ini adalah ta'rif bagi hadis yang sahih li dzatihi, ya. Ya, dulu pun memang tidak ada pembagian sahih li dzatihi dan sahih li ghairihi. Ya, tetapi kemudian pada praktiknya kok ada hadis-hadis yang tidak melengkapi syarat ini. Ya, tidak melengkapi syarat di sini. Ya. Tetapi dia tidak dikatakan sebagai hadis dhaif. Nah, berarti dia pertengahan antara sahih dan dhaif, yaitu hadis hasan. Yaitu apa perbedaan antara hasan itu di sini saja, dhabitnya. Kalau di sini itu, kalau yang sahih itu dhabitnya tam, ya. Kalau yang hasan itu dhabitnya khafif, ghair tam, ya, ghair tam. Maka ini namanya hadisnya hasan, ya. Jadi perbedaannya semuanya harus ada. Ittisalus sanad adalah ini, kemudian tidak ada syudzuz, tidak ada illah, itu harus ada pada hadis hasan. Bedanya adalah bahwa dhabatnya pada hadis yang sahih li dzati itu adalah tam, sempurna. Ya, kalau di dalam Imdadul Mughis saya jelaskan contoh takribiyahnya. Ya, misalnya apa? Kalau dia meriwayatkan 10 hadis, salah 1 hadis, 2 hadis itu masih bisa 1 hadis itu masih tetap, ya, kalau kita ujian
dikasih 10 soal, salah satu yaitu masih bisa dapat nilai mumtaz, ya kan, tis'ah. Nah, tapi kalau sudah 8 yaitu jayyid jiddan, maka ini hasan, ya, hasan. Ya, tapi kalau sudah 5, ya maka ini dhaif. Nah, kalau benarnya cuma 3 berarti dhaif jiddan sudah. Ya, kalau sudah nggak ada benar sama sekali ya udah maudhu sudah. Ya, atau udah ya. Ya, nanti akan kita jelaskan pada pembahasan hadis hasan. طيب واعلم أن هذا التعريف ينطبق على الصحيح لذاته فقط ومعلوم أن الصحيح نوعان صحيح لذاته وصحيح لغيره وهذا التعريف لا يشمل الصحيح لغيره. Tetapi definisi yang kita sebutkan ini tidak mencakup hadis sahih li ghairihi. Kenapa? Karena pada poin dhabitnya ini tidak sempurna. Ma'a tasmiyatihi sahihan, ya, tetapi hadis li ghairi, hadis sahih li ghairihi ini juga dinamakan sebagai hadis sahih, ya, tetapi berbeda dengan hadis sahih li dzatihi. Nah, maka Imam Ibnu Hajar ya menyebutkan di dalam An-Nukat ta'rifan yashtamilul qismaini, ya, definisi yang mencakup kedua jenis dari hadis sahih, ya, li dzatihi dan li ghairihi ini. Beliau mengatakan apa? Wa qala inna wasfal hadits bis-sihhah, ya, bahwa menyifati sebuah hadis dengan atau melabeli sebuah hadis dengan sahih idza qasura an rutbatis sahih, tetapi dia tidak sampai kepada kepada syarat sahih, ya, kepada derajat yang sahih li dzatihi. Wa kana ala syartil hasan, tetapi hadis tersebut, hadis yang dikatakan sahih ini hanya mencapai kepada derajat hasan, ya, artinya syarat-syarat hasan. Idza ruya min wajhin akhar, tetapi hadis yang hasan ini diriwayatkan dari jalur yang berbeda, ya, dari jalur yang berbeda. Ini jalur yang berbeda ini bisa dinamakan sebagai mutabi' atau syahid. Ya, nanti akan kita jelaskan apa perbedaan antara mutabi' dan syahid. Maka la yadkhulu fit ta'rif alladhi 'urrifa bihi sahih awalan. Maka hadis ini, yaitu hadis hasan yang diriwayatkan dari jalur yang lain, yaitu ada mutaba' dan syawahid, itu enggak masuk di dalam ta'rif yang disebutkan tadi, ya. Fa imma an yuzada fi hadis sahih ma yu'ti anna hadza aidan yusamma sahihan. Maka di sini kita ada dua pilihan. Pertama, kita berikan tambahan di dalam definisi supaya mencakup kedua jenis hadis sahih tersebut. Wa imma alla yusamma hadza sahihan, atau pilihan yang kedua, kita tidak namakan ini sebagai hadis sahih. Wal haqqu, tetapi al haqqu annahu min tariqin nazar annahu yusamma sahihan. Tetapi di dalam penelitian, ya, dan praktik para ulama, hadis ini dinamakan juga hadis sahih, yaitu apa? Hadis hasan yang memiliki mutaba'at dan syawahid. Nah, wa yanbaghi an yuzada fit ta'rif. Maka dengan demikian, ya, kita harus menambahkan definisinya. Fayuqal huwa al-haditsul ladzi yattasilu isnaduhu binaqlil 'adli dziddabt, yaitu hadis yang sanadnya bersambung, binaqlil 'ali, dengan periwayatan orang yang adil, dziddabt, yang memiliki dhabt yang sempurna, maksudnya di sini, awil qasiri anhu, atau yang dhabatnya kurang dari dhabat orang yang pertama ini. Idza tudida ini artinya dia ada yang menguatkan, ya, ada yang menguatkan. I'tadada bi ghairihi, yakni taqawwa bi ghairihi, ya. Jadi ada penguat, ya, dari riwayat lainnya. An mithlihi ila muntahahu, ya, wala yakunu syadzan wala mu'allalan. Ya, maka definisi ini mencakup kedua jenis dari hadis sahih, ya. Walaupun memang yang selalunya di dalam ta'rif hadis sahih ketika kita mengatakan hadis sahih adalah mattasala sanaduhu binaqlil 'adli dhabiti an mithlihi
ila min awwalihi ila muntahahu wa la yakunu syadzan wala mu'allalan. Ya, tetapi di dalam perinciannya, ya, di dalam perinciannya sebab mungkin definisi muncul dulu sebelum ada pembagian hadis sahih, hasan dan dhaif. Ya. Yang ada adalah sahih dan hasan. Ya. Wala yakunu syadzan wala mu'allalan. Baik. Tsumma qala wa inna ma qultu dzalika li anni i'tabartu katsiran min ahaditsis sahihaini. Nah, saya mengatakan hal demikian karena setelah saya mengadakan i'tibar itu proses pencarian turuk bagi sebuah hadis. Nanti kita akan jelaskan apa itu i'tibar, syawahid dan mutaba'at. Ya, i'tibar itu adalah amaliyah lil kashfi an turukil hadis. Ya, dan kita tidak akan dapat menghukum hadis itu sahih kecuali setelah kita melakukan i'tibar dulu. I'tibar itu artinya kita kumpulkan semua turuknya, ya, kemudian kita bandingkan. Kemudian kita kumpulkan juga semua matanya, kita bandingkan, ya, baru kita dapat mengatakan ini hadisnya sahih, ini dhaif, ini gharib, ini aziz, ini masyhur dan lain sebagainya. Itu ya bergantung kepada i'tibar tersebut. Nah, saya mengatakan i'tibar di dalam hadis-hadis sahih ini, katanya hadis-hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim, fa wajadtuha la yatimul hukmu 'alaiha bisihha illa bidzalika. Dan saya menemukan bahwa ada hadis-hadis yang tidak dapat dikategorikan sebagai hadis yang sahih lidzatihi. Tetapi kok dimasukkan di dalam hadis sahih ini? Nah, berarti di sini ada hadis-hadis yang hasan lidzatihi, kemudian memiliki turuk, syawahid dan mutaba'at sehingga naik derajatnya menjadi sahih li ghairihi. Nah, maka kalau kita tidak menambah definisi katanya, ya berarti akan banyak hadis-hadis yang keluar dari definisi hadis sahih. Baik, wal hasilu annahu yushtaratu fi sahih sawa'un kana 'ala at-ta'rif al-awwal wa ats-tsani khamsatu syurutin wa hiya kal ati ittisalus sanad, adalatur rawi, dhabtur rawi, intifa'u syudzuz, intifa'ul illah. Ya. Jam berapa? Baik. Sekarang kita masuk pada penjelasan syarat-syaratnya ini, yaitu ittisalus sanad. Apa yang dimaksud dengan ittisalus sanad? Kemudian apa yang dimaksud dengan adalatur rawi? Apa yang dimaksud dengan dhabtur rawi? Kemudian apa yang dimaksud dengan syudzuz dan apa yang dimaksud dengan illah? Baik. Asy-syartul awwal ittisalus sanad. Wa huwa an yakuna kullu rawin min ruwatihi tahammala al-hadits an syaikhihi bitariqin mu'tabarin min turuqit tahammul. Ya, bahwa seorang perawi, ya, dari perawi-perawi yang ada di dalam hadis tersebut, tahammal al-hadis. Tahammal al-hadis ini dia mendengar hadis dari gurunya. Bitariq, ya, dengan cara yang memang sudah diakui, ya, di dalam metode periwayatan hadis. Ya, yaitu diantaranya adalah yang paling tinggi itu adalah as-sama', ya, kemudian al-ard, ya, wal qiraah, ya, al-ard atau al-qiraah, ya, kemudian ada munawalah, ada ijazah, ya, kemudian ada wasiyah dan lain sebagainya, kemudian ada wijadah nanti, ya. Itu turuknya. Kemudian ada yang beberapa yang mu'tabar dan ada yang tidak mu'tabar. Nah, maka syarat ittisal itu dia meriwayatkan hadis tersebut dengan cara yang mu'tabar, ya. Nah, maka fala budda li hadzal syarti min tahaqqi amrayn. Taib, dari mana kita mengetahui bahwa perawi ini meriwayatkan dari gurunya? Ya. Nah, sebab apa? Sebab kita berada di zaman yang memang sudah jauh dari zaman para perawi. Dari mana kita tahu dia mendengar dari gurunya atau tidak mendengar? Nah, maka kita harus meneliti dua perkara, ya, dapat kita ketahui dengan dua jalan. Yang pertama adalah sama' min tahaqquqi amrayni ahaduhuma sama'u kulli rawin lil hadisi min syekhi. Pertama, perawi ini benar-benar mendengar. Artinya dia dikatakan muttasil sanadnya, yaitu bahwa perawi ini benar-benar mendengar dari gurunya. Kemudian yang kedua, alla yasquta min ruwati ahad.
Jadi tidak ada perawi yang gugur, ya, artinya yang tidak disebutkan di dalam sanad tersebut, ya. Dan itu dapat kita ketahui dari apa? Tarikhul wafayat wal milad. Ya, Tarikhul wafayat wal milad. Artinya apa? Kita melihat lahirnya perawi ini kapan, kemudian wafatnya gurunya kapan, ya. Sebab dengan ini kita akan dapat mengetahui bahwa fulan ini bertemu atau tidak bertemu, mu'asarah atau tidak mu'asarah. Nah, maka ittisalus sanad ini dapat kita ketahui dengan dua jalan tersebut, yaitu sama' kulli rawi. Taib. Kemudian keduanya itu dapat kita ketahui dari mana kita mengetahui bahwa perawi itu mendengar atau tidak mendengar. Yu'rafu dzalika min jihataini. Ihdahuma at-tasrih bis sama'i minar rawi. Ya, pertama adalah bahwa perawi ini benar-benar menyatakan, ya, dengan jelas bahwa dia mendengar dari gurunya. Di antara lafaz-lafaz tersebut yang sharih adalah apa? Haddatsana, haddatsani, sami'tu, akhbarana, akhbarani, qara'a alaina, dzakara lana, qala lana, wa kataba lana, wa nawalana, wa ghairu dzalika min al-ibaratil mufidah lil ittisal an-nafiyah lil infisal. Ya, haddatsana, haddatsani, apa perbedaan antara haddatsana, haddatsani? Ya, ini pun dibahas oleh para ulama semuanya. Karena artinya memang Allah Subhanahu wa taala sudah mengilhamkan kepada para ulama ini untuk membahas sekecil-kecilnya yang berkaitan yang dapat menjamin, ya, mengawal validitas daripada hadis ini, kesahihannya, ya, sehingga setiap perawi itu seperti ada kamera yang mengawasinya, kemanapun dia pergi itu ada yang mengawasi, sehingga apa, dia pergi kemana itu sudah ada track recordnya. Dia pergi ke Mesir misalnya, di Mesir di sana dia bertemu dengan siapa saja, gurunya di Mesir itu fulan fulan wa fulan wa fulan, kemudian berapa hadis yang didengar dari guru itu pun sudah terekam semuanya, ya. Ini ketelitian para ulama, ya, demi untuk menjamin kesahihan, ya, ataupun keselamatan daripada riwayat yang sampai kepada kita. Ya, maka haddatsana itu biasanya digunakan apabila dia mendengar langsung dari gurunya dan dia berada di dalam majelis. Artinya dia tidak sendirian. Ya. Tapi kalau dia ziarah ke rumah gurunya kemudian mendengar face to face, ya, maka dia katakan haddatsani. Ya, haddatsani. Sami'tu ini jangkauannya lebih luas. Terkadang dia berada di dalam majelis tetapi nggak kelihatan gurunya, tetapi suara kedengaran, ya, atau di balik sitar dan lain sebagainya. Ya, karena dulu orang di dalam majelis hadis itu mencapai sampai puluhan ribu orang, ya, puluhan ribu orang sampai 10.000 orang di dalam majelis Imam Bukhari. Dan waktu itu belum ada speaker, belum ada apa dan lain sebagainya. Ya, oleh sebab itu ada namanya mustamli. Ya, mustamli ini yang menyampaikan suara syekh. Ya, ibarat kalau di dalam sholat itu namanya apa? Ada Bilal. Kalau makmum jauh, nggak sampai suara imam, maka ada yang mubalighnya lah. Itu namanya mustamli. Nah, ini dengan apabila kita mendengar perawi mengatakan haddatsana, ya, maka itu dapat kita pastikan bahwa dia mendengar, ya, selama perawi tersebut sikoh. Ya, beda kalau dia kadzab, ya, maka dia katakan haddatsana ataupun akhbarana, itu nggak ada artinya, ya, karena memang sudah dilabel sebagai orang yang kadzab. Mithalu ma sarraha fihi jami'u ruwatihi bihadhihi al-ibarat min awwalihi ila akhirih. Ya, contoh hadis yang setiap perawi itu menyatakan dengan jelas, dengan sharih bahwa dia mendengar dari gurunya. Ma akhrajahu al-Bukhari qala haddatsana al-Humaydi wa Abdullah bin Zubair. Di sini ada haddatsana. Qala haddatsana Sufyan, ya, Ibnu Uyainah. قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع القمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Nah, ini diantara hadis yang semua perawinya
mentasrih, ya, menyatakan dengan jelas bahwa dia mendengar dari gurunya. Taib. Kedua, ada riwayat-riwayat yang tidak semua perawi mengatakan haddatsana, sami'tu, akhbarana. Lalu bagaimana kita dapat memastikan dia mendengar dari gurunya? Baik. Fa in lam yusarrih bis sama'i bi ihda tilka siyaq ka'an yaqula fi riwayatihi an fulanin aw qala fulanun aw anna fulanan qala aw fa'al wa nahwaha. Nah, tapi ada yang terkadang memang tidak ada tasrih, dia tidak mengatakan haddatsana dan lain sebagainya. Tapi dia mengatakan an fulan. An fulan itu artinya apa? Dari fulan. Ini kan ihtimal. Ya, saya menyampaikan riwayat. Orang bertanya, riwayat ini dari siapa? Dari fulan. Nah, tetapi yang menjadi masalah apakah saya mendengar langsung dari orang tersebut atau tidak? Itu kan tidak ditunjukkan oleh kata dari. Memang benar berita ini dari dia. Nah, tetapi masalahnya apakah saya mendengar atau melalui orang lain? Yang jelas bahwa riwayat ini dari dia. Au qala fulanun. Qala fulan ini kan saya bercerita bahwa fulan berkata. Apakah dia berkata kepada saya atau kepada orang lain itu tidak dijelaskan di sini. Anna fulanan qala au fa'al. Maka an fulan ini dinamakan sebagai hadis yang mu'an'an, yang menggunakan lafaz an. Kalau anna fulanan itu mu'annan, ya, mu'annan, ya. Nah, maka supaya hadisnya bisa diterima, liyakuna hadithuhu maqbulan, ya, yushtaratu thalathatu syurut. Maka syaratnya ada 3. Ya. Pertama, salamatur rawi thiqah minat tadlis. Ya, tentu yang pertama adalah perawinya harus thiqah. Ya. Kemudian dia tidak cukup thiqah saja, tapi dia juga tidak boleh mentadlis. Ya, sebab banyak perawi-perawi yang thiqah tetapi disifati sebagai mudallis. Ya, mudallis ini dia menyamarkan, dia tidak berdusta. Ya, dia mengatakan benar riwayat ini dari orang tersebut. Tetapi masalahnya dia tidak menjelaskan apakah dia mendengar langsung atau melalui perantara. Nah, ini namanya mudallis. Nah, maka syarat pertama, hadis yang mu'an ini diterima, pertama perawinya sikoh dan tidak mudallis. Fa idza kana mudallisan fala tuqbalu riwayatuhu hatta yusarriha fiha bit tahdits aw as-sama'. Nah, apabila dia mudallis, maka riwayatnya tidak akan diterima sehingga dia mengatakan haddatsana atau akhbarana. Ya. Jadi riwayatul mudallis la tuqbalu illa idza sarraha, kecuali jika dia menyatakan dengan jelas bahwa dia mendengar. Ya. Ya, walaupun mungkin nanti di dalam perincian tidak serta-merta kita nanti menemukan ini ada yang mudallis, dia meriwayatkan dengan an, berarti hadisnya dhaif. Ada perincian nanti yang akan dibahas di dalam ketika kita menghukum hadis. Ya, tetapi kaidah umumnya adalah bahwa mudallis apabila dia meriwayatkan dengan menggunakan an, maka hadisnya dhaif. Ya. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, subutu mu'asaratir rawi lil marwi anhu. Ya, kedua, yang harus kita pastikan adalah bahwa kedua perawi, yakni ar-rawi wal marwi anhu, ya, rawi dan gurunya itu ada mu'asarah. Ya, mu'asarah. Ya, setelah kita pastikan dia tidak mudallis, kita pastikan juga bahwa kedua perawi ini mu'asarah. Ya. Baik, wa yu'rafu dzalika bi ma'rifati tarikhi wiladatir rawi. Mu'asarah ini kita dapat ketahui ya dengan melihat kepada wiladah ar-rawi wa tarikhi wafati al-marwi anhu. Dan para ulama sudah menulis kitab berdasarkan kepada wafayat, ya, kepada wafayat. Ya. Wa ka'an yulad ar-rawi sanata 110 Hijriyah wa qad rawa an fulanin tuwfiya sanata
mi'atin wa khamsina hijriyah. Faqad ta'asara arba'ina sana. Misalnya ada perawi dia lahir tahun berapa? Tahun 110 Hijriyah. Dia meriwayatkan dari orang yang meninggal tahun 150 Hijriyah. Nah, maka di sini ada 40 tahun masa untuk bisa bertemu, walaupun mungkin masa-masa kanak-kanak itu tidak terhitung misalnya. Ya walaupun nanti di dalam ijazah itu akan masuk ya. Tetapi di dalam sama itu tidak itu kecuali dia sudah mumayyiz. Ya, mumayyiz yakni batasan umurnya ya tidak ada batasan sebenarnya ya, karena berbeda dari setiap orang. Ada orang yang mungkin dia 5 tahun itu sudah mumayyiz, ada orang yang mungkin 50 tahun masih belum mumayyiz juga. Nah, kemudian apa batasan-batasan tamyiz ini pun ya para ulama berbeda-beda di dalam menyebutkan batasan-batasan. Ya, Imam Suyuti misalnya di dalam Tadrib itu menyebutkan pendapat-pendapat di antara tanda mumayyiz itu dia bisa membedakan antara kuda dan himar. Nah, ini kan bisa digunakan untuk wilayah yang ada himar. Kalau di tempat kita kan keledai mungkin nggak ada. Ya. Ya, tamyiz itu artinya dia bisa yafhamul kalam wa yurud, dia bisa memahami apa yang dikatakan oleh orang, ya, menjawab pertanyaan, memahami pertanyaan dan bisa menjawab. Artinya dia sudah akil lah, ya, mumayyiz. Misalnya Syekh Masyayikhina Abdul Razak Al-Halabi, mufti Halab dulu, dia pernah jalan-jalan sama cucunya yang berumur 4 tahun lah kita itu. Ya, ke taman. Ya, yang saya dengar dari Syekhuna Munir Al-Kumintar Tunisi. Suatu hari Abdul Razak Al-Halabi jalan-jalan bersama cucunya ke taman. Kemudian tiba waktu sholat. Sebelum tiba waktu sholat, anak cucu ini minta izin untuk ke hamam, untuk buang air. Setelah itu keluar, azan, ayo kita ke masjid katanya. Ya, setelah itu ayo katanya, masuk masjid. Kakeknya nanya, tadi kan kamu sudah buang air, kok langsung masuk masjid, nggak wudhu dulu katanya. Ya jadi katanya, ana tawadda'tu fil baiti wudu'aini katanya. Oke, tadi di rumah sebelum saya keluar, sebelum kita jalan-jalan di rumah saya berwudhu 2 kali katanya. Tadi saya ke hamam batal sekali, berarti masih ada sisa satu lagi katanya. Ya artinya ini kan sudah mumayyiz, artinya cuman dia masih belum membedakan hukum saja. Tetapi secara akal itu dia sudah bisa, makna itu sudah bisa ditangkap. Ya artinya dia punya wudhu 2 dan lain sebagainya. Ini kan sudah bahkan bukan hanya mumayyiz, ini sudah cerdas. Ya. Nah, maka ini batasan umur dari tamyiz itu memang tidak dibataskan. Baik. Au yu'rafu dzalika. Bagaimana kalau perawi ini tidak dinyatakan dia lahir tahun kapan dan gurunya ini mati tahun kapan, meninggal tahun kapan? Nah, maka bagaimana cara kita menentukan bahwa orang ini bertemu? Nah, maka ini kita akan mengadakan screening, atau artinya kita akan melihat semua guru-gurunya siapa saja. Ya, pasti di antara guru-guru ini ada yang kita kenal namanya. Ya, nah, misalnya apa? Wa yu'rafu aidan bin nadhari ila syuyukhir rawil aqdam mautan. Ya, kita akan lihat di antara guru-gurunya. 2 gurunya ini kita tidak pastikan dia mu'asharah atau tidak mu'asharah. Tetapi kita mengetahui bahwa guru yang pertama ini lebih awal dari yang kedua ini, ya, lebih senior. Nah, maka kalau kita pastikan bahwa dia mu'asharah dengan yang lebih senior, maka otomatis akan mu'asharah dengan yang junior. Fa inna dzalika yu'inu 'ala at-ta'akkud min mu'asharati rawi bi ba'dhi man rawa anhu. Ini dapat membantu kita untuk menegaskan, memastikan bahwa kedua perawi ini benar-benar mu'asharah. Mithaluhu kama dzakartuhu fil imdad anna Abdurrahman ibn Abi Layla asnada an Anas. Abdurrahman ibn Abi Layla tabi'in. Dia meriwayatkan dari Anas. Semua riwayatnya dia mengatakan an. Ya. Tidak ada dia mengatakan haddatsana Anas atau sami'tu Anas. Semua riwayatnya mengatakan an. Lalu
apakah bisa dipastikan bahwa Abdurrahman ibnu Abi Layla ini mu'asarah dengan Anas atau tidak? Ya, Imam Muslim di dalam sahihnya membuktikan bahwa Abdurrahman ibnu Abi Layla itu benar-benar mu'asarah. Nah, cara pembuktiannya seperti apa? Qala wa qad hafidha Abdurrahman ibnu Abi Layla an Umar wa sahiba Aliyan. Abdurrahman ibnu Abi Layla ini dia menghafal hadis, mendengar hadis yang dia hafal dari siapa? Umar bin Khattab. Artinya kemudian apa? Wa sahiba Aliyan, ya, dan bersohbah dengan Ali bin Abi Thalib. Dan kita ketahui bahwa Umar dan Ali bin Abi Thalib ini adalah kibarus sahabah. Ya. yakni termasuk dari sahabat-sahabat yang terdahulu. Wa ma'lumun anna wafata Umar wa Ali aqdamu bikatsirin min wafati Anas. Karena Anas adalah sahabat yang terakhir meninggal di Madinah. Ya, tidak ada sahabat yang tersisa di Madinah selain Anas bin Malik. Ya, maka sudah dapat dipastikan bahwa Abdurrahman ibnu Abi Layla mu'asarah dengan Anas. Kenapa? Karena istidlalnya bahwa dia bertemu dengan Umar dan bersahabat dengan Sayyidina Ali, ya, maka sudah pasti dia mu'asarah dengan Anas, ya, seperti yang kita lihat dalam surah ini. Di sini Abdurrahman ibnu Abi Layla tsabata liqa'ih, itu sudah terbukti liqa'nya dengan Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Umar bin Khattab itu meninggal tahun 23 Hijriah, sementara Ali pada tahun 40 Hijriah. Nah, sementara Anas itu pada tahun 93 Hijriah. Ya, maka sudah pasti Abdurrahman ibnu Abi Layla mu'asarah dengan Anas bin Malik. Ini diantara cara untuk membuktikan bahwa orang ini mu'asarah atau tidak, ketika kita tidak menemukan, ya, walaupun sebenarnya ada tahun wafat dan miladnya, ya, tetapi Imam Muslim memberikan contoh cara untuk membuktikan bahwa orang ini mu'asarah atau tidak, ya. Nah, kemudian yang ketiga, setelah kita pastikan bahwa perawi ini siqah dan tidak mudallis, kemudian benar-benar mu'asarah, maka mu'asarah itu sebenarnya tidak cukup, ya, tidak cukup untuk membuktikan bahwa hadis tersebut ia dengar dari orang tersebut. Maka perlu juga kita teliti apa? An yumkina liqa'ur rawi bil marwi anhu, yaitu apa? Ada kemungkinan, ya, ada kemungkinan dia bisa bertemu, ya. Kenapa tidak dikatakan? Nah, di sini perbedaan mazhab Imam Bukhari dengan Imam Muslim dan jumhur, bahwa kalau Imam Bukhari itu bukan hanya imkanul liqa, tetapi subutul liqa. Harus ada bukti bahwa dia pernah bertemu, walaupun satu, ya, walaupun satu buktinya, tetapi benar-benar terbukti. Tetapi jumhur mengatakan cukup ada imkanul liqa saja, ada kemungkinan untuk bertemu. Nah, tapi kemungkinan itu kan lemah, ya enggak? Kemungkinan itu lemah. Tapi bagaimana kita dapat mengatakan kemungkinan itu menjadi kuat? Ya, kita melihat pertama tadi kita katakan bahwa perawi ini thiqah dan tidak mudallis. Nah, maka ketika dia mengatakan dia tidak akan meriwayatkan kecuali dari orang yang benar-benar dia dengar. Kenapa? Karena dia tidak mudallis. Nah, kalau yang mudallis, ini yang perlu kita periksa. Nah, syarat yang ketiga, bagi orang yang tidak menyatakan dengan jelas dia mendengar, ya, yang kita teliti yang ketiga adalah an yumkin, ada kemungkinan dia bertemu. Wa sama'uhu minhu ba'da thubutil mu'asarah, setelah ada kemungkinan untuk bertemu dan mendengar. Ya, setelah apa? Setelah ba'da thubutil mu'asarah. Wa huwa syartul imami muslimin wal jumhur. Nah, ini adalah syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim dan jumhur. Wa ammal Bukhari fayashtaritu fihi thubutal liqa walau marratan wahidah. Tapi Imam Bukhari, ya, syaratnya lebih ketat, yaitu apa? Harus ada bukti, ya, walaupun satu. Baik. Apa yang dimaksud dengan imkanul liqa ini? Imkanul liqa ini seperti ini. Ada orang yang berasal dari Indonesia misalnya, meriwayatkan dari guru yang berasal dari Mesir. Dan di dalam riwayat atau di dalam tarojumnya tidak ada menyebutkan bahwa yang dari Indonesia ini pernah ke Mesir atau yang Mesir ini pernah ke Indonesia. Nah, maka ini ada mu'asarah, ya, ada mu'asarah, tetapi tidak ada kemungkinan untuk bertemu, ya. Nah, maka ini harus kita pastikan juga. Tetapi kalau kedua-duanya misalnya berasal dari Mesir,
ya, berasal dari Mesir, bahkan tinggal di satu kota, ya maka ini kemungkinan besar untuk bertemu itu ada. Ya, ditambah lagi bahwa tradisi ulama terdahulu itu ketika menuntut ilmu itu bahwa dia tidak akan keluar dari kotanya kecuali setelah semua ulama yang di sana itu dia diambil riwayat-riwayat tersebut. Ya, kalau sudah habis ulama-ulama di sana, barulah dia akan mengadakan rihlah, ya, hadithiyah. Baik. Fa in qila lima iktafa muslimun wal jumhuru bi mujarradi imkanil liqa. Nah, ini yang saya katakan bahwa syarah Baiquniyah yang saya gunakan di sini adalah mustawa 2 atau 3, ya, karena memang pembahasannya memang sudah lebih perinci. Ya, kalau takrirat as-saniyah itu memang hanya takrirat terhadap lafaz-lafaz dan makna-makna sederhana saja, ya. Fa in qila lima iktafa muslimun wal jumhur bi mujarradi imkanil liqa ma'a anna thubutal mu'asarah ma'a anna dalalatal imkan dha'ifah. Baik. Jika ada pertanyaan, kenapa Imam Muslim di dalam syarat sahihnya itu cukup, ya, mensyaratkan imkanul liqa, kemungkinan berjumpa, ya, ma'a thubutil mu'asarah ma'a anna dalalatal imkan dha'ifah. Ya, padahal kita mengetahui bahwa dalalah dari imkan itu kan dhaif, ya, kemungkinan. Ya. Qulna na'am walakin yuqawwiha kaunur rawi thiqah. Jadi kemungkinan ini, ya, kemungkinan itu kan ada dua torof. Torof iya, torof tidak, bertemu tidak, ya. Nah, satu torofnya ini dikuatkan, ya, kemungkinan bertemunya ini atau kemungkinan mendengar ini dikuatkan oleh apa? Dikuatkan oleh hal perawi itu. Hal perawi yaitu apa? Bahwa dia thiqah. Kemudian apa? Tidak mudallis. Nah, sehingga ketika dia mengatakan an, kalau dia sudah mu'asarah ma'imkanil liqa, ya sudah, kita dapat pastikan bahwa dia benar-benar mendengar dari gurunya. Tapi kenapa dia tidak mengatakan haddatsana? Ya mungkin ikhtisaran minar rawi. Ya, dia mengikhtisar. Ya. Nah, sebab terkadang hadis yang dia sampaikan itu bukan di dalam majelis riwayat, ya, tetapi di dalam majelis syarah dan lain sebagainya, sehingga dia tidak secara perinci menyebutkan sighah di dalam tahammulnya. Famata kana rawi thiqatan wa aminan minat tadlis, nah, maka bila mana perawi ini thiqah, kemudian dia selamat aman dari sifat tadlis, wa thabata ma'a dzalika mu'asaratuhu, kemudian dia benar-benar mu'asarah, fa inna dzalika bi majmu'ihi, maka ketiga-tiganya itu secara keseluruhan itu kafin fi itsbatil ittisal, itu sudah cukup sebagai bukti bahwa sanadnya itu tersambung. Wallahu taala a'lam. Nah, itu kaitannya dengan syarat pertama, yaitu ittisalus sanad.